Kungfu memang bukan jenis bela diri paling mematikan, tapi ia adalah induk dari berbagai macam jenis bela diri di dunia. Kungfu sendiri sebenarnya bukan melulu soal bertarung, tapi juga mengandung makna filosofis tentang kehidupan. Meskipun demikian, tetap saja seseorang bisa jadi sangat mematikan dengan belajar ilmu kungfu. Dalam sejarahnya, kungfu melahirkan banyak jawara-jawara yang tak ada tandingannya. Misalnya seorang pria legendaris bernama Wong Fei Hung. Pria ini sudah terkenal seantero Tiongkok bahkan dunia akan kehebatan bertarungnya yang sangat sangar. Tercatat ia pernah melakukan banyak kegilaan. Salah satunya dengan mengalahkan 50 orang hanya dengan bekal sebuah tongkat. Begitu hebat namanya dikenal hingga hari ini. Tak hanya Fei Hung si tendangan 1000 bayangan, ada banyak tokoh ahli kungfu lain yang juga punya kemampuan gila. Simak ulasannya berikut. 5 sesepuh Shaolin. Membahas petarung kungfu terhebat tak pernah lengkap tanpa menyinggung 5 sesepuh Shaolin. Mereka adalah Choi Tachung, Feng Taihung, Ma Chiu-hing, Wu Tak Tai, dan Le Sik Hoi. Sayangnya keterkenalan para pendekar Shaolin ini sendiri berawal dari tragedi memilukan. Diceritakan dalam sejarah, kuil para Shaolin ini dibakar oleh orang dinasti Qing lantaran sebuah sebab. Tak hanya menghancurkan bangunan, orang-orang Qing juga meracuni para biksu dan non-biksu. Hingga pada akhirnya tersisa 5 orang ini saja. Meskipun hanya 5 orang saja, para Shaolin ini berjuang mati-matian dan berhasil mengusir puluhan bahkan lebih tentara Qing. Seusai menghempaskan para pasukan, 5 sekawan ini pun berpisah dan menyebar ke seluruh Tiongkok. Diketahui masing-masing mendirikan aliran kungfu mereka sendiri dan mendapatkan banyak murid. Yu Fei. Cerita tentang Yu Fei begitu mengena di hati banyak orang Tiongkok. Pasalnya ia sebagai seorang jenderal yang jasa-jasanya besar mendapatkan akhir hidup yang buruk. Yu Fei dieksekusi oleh pihak kerajaan yang selama ini dibela mati-matian. Terlepas dari akhir kisah hidup yang menyedihkan, masyarakat juga mengenal sosok ini sebagai pendekar kungfu yang brilian. Yu Fei adalah ahli kungfu yang juga menemukan alirannya sendiri, yakni Hie Xing dan Eng Jiao. Ia juga begitu ahli menggunakan senjata mulai dari pedang, tombak, tongkat, dan sekitar 18 jenis senjata lainnya. Bahkan untuk senjata Toya, kemampuan Yu Fei setara dengan keluarga Yang dianggap pemain Toya paling mematikan sedaratan Tiongkok. Huo Yanxia. Tidak ada yang tahu nama Huo Yanxia. Ia adalah seorang ahli kungfu kenamaan di masa akhir dinasti Qing. Dia memang tidak menciptakan aliran apapun, tapi kemampuannya sangat luas. Meskipun begitu hebat, masa kecil Chia cukup suram terutama karena fisiknya yang sangat mudah sakit. Ayah Chia adalah seorang guru kungfu. Ketika masih kecil, dirinya hanya bisa melihat saja karena fisiknya yang begitu lemah. Namun ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap gerakan ayahnya. Hingga akhirnya perguruan ayah Xia kedatangan seorang penantang dari Henan. Xia pun meladeni tantangan itu meskipun ayahnya tentu sangat khawatir dan ragu. Siapa sangka bocah sakit cekatan ini menang telak. Sejak saat itu dirinya makin menggila dan jadi salah satu ahli kungfu paling mematikan se-Tiongkok. Tio Sam Hong. Siapa yang tak tahu Tio Sam Hong? Pria satu ini adalah salah satu legendaris kungfu terbaik yang pernah dimiliki Tiongkok. Diceritakan di dalam banyak literatur, Sam Hong adalah sosok yang sangar dan gila soal keahlian bela diri. Banyak pula cerita-cerita betapa skill kungfu Sam Hong tak tertandingi siapapun. Pernah sekali waktu ia menantang pengulat nomor 1 Mongol yang bisa dibilang sangat kuat. Tak sampai sejam Sam Hong menang telak. Tak sampai di situ, ia memberantas 100 orang gangster di kota hanya berbekal kedua tangannya. Sangat hebat seperti itu, siapa sangka di masa kecilnya, Sam Hong justru jadi bulan-bulanan para seniornya ketika masih belajar kungfu. Li Xiaobun.
Desa Yangsha di provinsi Hebei dikenal luas sebagai tempat lahirnya kungfu. Maka tentu tak mengherankan jika di tempat ini banyak pria-pria yang menguasai aliran bela diri yang satu ini. Tapi tak semua benar-benar hebat di sini. Hanya satu orang yang sangat mematikan. Namanya adalah Li Xiaobun. Xiaobun tak hanya dikenal sebagai ahli kungfu, tapi juga pencipta aliran 8 mata angin yang legendaris dan sangat mengerikan itu. Begitu hebat soal kungfu, siapa sangka Xiaobun ternyata punya masa kecil yang buruk. Ia dijual oleh keluarganya untuk diikutkan opera lantaran kemiskinan. Titik balik Xiaobun dari semua keterpurukan ini adalah menemukan seorang ahli pengobatan bernama Jin Dian Sheng yang kemudian menjadi gurunya.